ilaha Elohim Payomer Yeshua Hamasiah. Berkata Yesus Kristus, Shema Yisrael, dengarkanlah hai orang Israel, Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Esa. Ya Allah, Khalik langit dan bumi, pada sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih karunia, sukacita, kelepasan, atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kasih setiamu yang tidak berkesudahan Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, ada penjual durian, namanya Bapak Bless. Dia di dalam kesesatan yang begitu nyata Tuhan. Boleh kiranya suatu saat Pak Bless ini dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Pak Bless, bukan kamu Pak Bless yang memilih aku Pak Bless, tapi akulah yang memilih kamu. Banyak pribadi yang mendengar firman Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, tapi sedikit sekali di antara kalian yang menjadi pelaku firman. Boleh kiranya saudara dimenangkan dalam nama Tuhan. Satu pribadi yang dimenangkan dalam nama Tuhan, Tuhannya Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka satu keluarga harus diselamatkan Tuhan. Satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara harus diselamatkan dalam nama Tuhannya Yesus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, boleh kiranya Pak Bless suatu saat dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Hosana bagi Evangelis Yonatan Nandar. Hosana bagi Evangelis Yonatan Nandar di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Sudah saya berdoa, Pak Bless. Sekarang buka Yohanes 20 ayat 11. Buka. Bukan Mas Nandarnya yang mengajar saya mengajar Mas Nandar. Iya, Saya makanya Kristen, saya Muslim. iya, saya Muslim. Saya tanya versi Al-Quran, baru Mas Nandar jadi guru saya. Makanya saya ajarkan Yohanes 20 ayat 11 sampai 15. Itu maknanya apa? Silakan Anda ajarkan kepada saya. Yohanes 20 ayat ke 11 sampai 15. Sekarang yang jadi guru saya Mas Nandar. Iya, makanya ajarkan. Aku kan guru nih, anu kan murid nih. Pak Guru, yang ini apa namanya? Dang ding 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 ding. Nah, gua nanya sama lu sekarang. Coba jelaskan Yohanes 20 ayat 11 sampai 15. Coba. Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai 15, tolong berikan pemahaman kepada gua tentang 4 ayat itu. 1 sampai 5, 5 ayat. 1 sampai 5 ayat. Jadi Yohanes 20 ayat 11 sampai 15, tolong berikan penjelasan. Silakan Pak Guru. Saya muridnya nih. Silakan. Baik. Kita berdoa ya Mas Nandar ya. Langsung aja lah. Enggak lah, kalau baca Alkitab saya enggak mau kalau enggak berdoa. Saya nanti sudah, salah tafsir. Ya, berdoa dulu. Tapi kalau dalam Kristen berdoa itu jangan sambil disuarakan. Itu nanti dikiranya sombong. Ada ayatnya. Dia berdoa dalam hati kalau dalam Kristen. Enggak, saya mau ajak Mas Nandar. Kalau saya mengajar orang Bible itu saya ajak berdoa. Ya udah, buruan. Udah, terserah lu deh. Buruan. Oke. Ya. Mas Nandar jangan ini ya, jangan jenaka-jenaka ya. Nanti Roh Kudus hantam. Ya udah, buruan aja tadi Roh Kudus, jenaka, jeniki, langsung aja. Jangan kebanyakan prolog. Silakan berdoa. Aku tuh toleransi orangnya. Silakan.
Oke, saya doakan Mas Nandarnya ya supaya tambah Ya, boleh. tambah Ya, waras, silakan. tambah sehat. Ya, silakan. Kok sambil ambil laptop ya, aku dengar kok masih pakai. Mana berdoa? Dari tadi gua tungguin. Ah, Oh, di mute. Oh, Mas dimarahin Nandarnya sama harus istrinya. harus bersikap sopan kalau datang Iya, sama makanya silakan berdoa. Mau berdoa aja kok ribet banget. Aku tungguin, aku dengerin. Gak bakal aku apa namanya itu? Gak bakal aku iniin ganggu kok. Silakan, itu keyakinan Anda. Saya menghargai. Silakan, Tuan. Oke. Bapa di sorga, sore indah ini bersama Mas Nandar kami akan mempelajari firman yang kudus, biar roh kudus-Mu yang menerangi hati kami. Berkati Mas Nandar dalam kesehatan dan pemikirannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, yang mana tadi ya Mas Nandar ya? Ya, Yohanes 20 ayat 11 sampai 15. Silakan Anda jelaskan. Judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ya, Anda katanya guru. Ya udah, saya dengarkan. Silakan. Iya, berjelaskan dari ayat 15 ya, saya baca ya. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di manakah Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada sampai 15. Saya enggak sampai 17 ya, 15. Satu ayat doang. 5 ayat, 1 sampai 15. Ya, baru ini 17 saya baca, jangan dipotong dulu, belum selesai artinya. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ini ayat 19, judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat terakhir 20, dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Oke, sudah. Yang saya tanya, ya, Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang pernah menciumi Yesus. Di dalam Lukas 7 ayat 38. Pertanyaan saya, di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 15 dengan perikop penampakan Yesus kepada Maria Magdalena,
Di ayat ke-14, 15, ternyata Bunda Maria Magdalena tidak mengenali Yesus. Padahal Maria Magdalena ini adalah orang yang pernah berjumpa, orang yang dekat dengan Yesus, diakui oleh Bapak Gereja mula-mula. Pertanyaan saya, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus Kristus? Di dalam Yohanes 20 ayat 14-15. Sementara Maria Magdalena adalah satu-satunya perempuan yang tercatat di dalam Alkitab, Lukas 7 ayat 38, yang menciumi kaki Yesus. Jawab. Silakan, jelaskan. Baik. Kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Ya, itu. Anda kan guru. Anda kan guru, saya murid. Saya tanya sama Pak Guru. Pak Guru, kenapa Maria Magdalena satu-satunya perempuan yang pernah menciumi kaki Yesus? Kenapa tidak mengenali Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 15? Silakan Pak Guru. Mas Nandar sedikit beradab ya. Kalau kamu dengan lain saya lihat bisa itu kan kalau saya nggak boleh. Benar, tunggu. Saya bisa. Kamu diam dulu. Kalau Mas Nandar menyatakan hal demikian, Magdalena itu menciumi kaki Yesus karena dia merasa dia berdosa, bukan ciuman porno seks ya seperti pikiranmu ya. Tidak, itu ciuman penyesalan dosa. Saya nggak mengatakan pikiran seks atau apa, nggak ada tadi. Saya kan mengatakan Maria Magdalena ini adalah satu-satunya perempuan yang pernah menciumi kaki Yesus, bukan menciumi bibir. Nah, kalau saya bilang muah, itu kan improvisasi, namanya improvisasi. Anda tahu tidak? Kalau cium tangan muah, itu kan. Kalau cium kaki muah, bukan pret. Gitu. Kalau pret mah kentut. Ini kalau cium itu muah, itu bang. Oke lah. Ya, silakan jawab pertanyaan saya. Jangan yang dibahas ciumnya, yang dibahas itu kenapa tidak mengenali Yesus. Silakan. Mas Nandar, Anda memang mungkin pembaca Alkitab tetapi bukan pelajar Alkitab, karena kalau Mas Nandar adalah seorang pelajar Alkitab yang benar-benar ingin belajar, Mas Nandar tidak akan mengadakan pertanyaan ini. Mas Nandar akan terjebak sendiri. Kenapa? Alkitab bukan hanya mencatat Maria Magdalena sesudah Yesus mati di salib, dia bangkit. Bukan hanya Maria Magdalena yang tidak kenal Yesus. Bahkan kedua muridnya ketika mengadakan perjalanan ke Emmaus, mereka bercakap-cakap kepada Yesus tapi mereka tidak mengenal Yesus. Itu. Kenapa? Karena Maria Magdalena dengan murid yang lain pada saat Yesus disalib, mereka tidak menyangka bahwa Yesus itu tersalib atau dikuburkan. Yang mereka kira Yesus ini akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi Yesus datang untuk kepada orang-orang Yahudi pada masa itu, bukan mendirikan kerajaan dunia, tetapi kerajaan jauh lebih hebat, kerajaan surga. Kenapa murid-murid tidak kenal? Wajar, mereka shock. Mereka hilang kesadaran diri atau tidak percaya atau cemas, takut. Kenapa orang yang mau kami angkat jadi raja kok bisa dia tersalib atau dikubur atau mati? Nah, mereka tidak mengingat perkataan Yesus, setelah 3 hari saya di dalam perut bumi, saya akan bangkit. Jadi itu Mas Nandar. Jadi bukan hanya Maria Magdalena, tetapi dua muridnya perjalanan ke Emmaus itu juga tidak menyadari bahwa Yesus itu Tuhan sudah bangkit. Itu. Kalau ekspresi mereka kehilangan kepercayaan diri mereka. Mereka kehilangan sosok yang namanya penyelamat mereka. Mereka kehilangan sosok yang mereka anggap raja. Itu. Kalau ekspresi kekagetan itu seperti yang diceritakan di dalam Yohanes 20 ayat 28, itu kekagetan. Ketika Thomas melihat ternyata tangan Yesus nggak bolong dan perut Yesus nggak bolong. Kan Thomas itu kan begitu yakin dengan Mazmur 91 ayat 9 bahwa Yesus akan dijaga dari setiap langkah perjalanannya. Ketika mendengar Yesus disalib, Thomas nggak percaya, dan memang Yesus tidak disalib. Kemudian kata Yesus, coba cucukkan tanganmu, cucukkan jari jemarimu ke perutku. Maka Thomas itu mencucukkan jari jemarinya kepada perut Yesus. Tak, 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 loh, kok nggak bolong? Coba Thomas ke tanganku, bolong apa enggak? Tak, tak, kok nggak bolong? Apa kata Thomas?
ya Tuhan, ya Allahku. Nah, itu adalah ekspresi kekagetan. Anda baca Yohanes 20 ayat 14-15, itu bukan ekspresi kekagetan. Bahkan Yesus dikira adalah penunggu taman. Kalau kaget itu, coba dibaca. Yang saya tanyakan bukan misi Yesus. Justru Yesus itu tidak pernah menggenapi Mesias. Mesias yang dijanjikan oleh para nabi itu adalah Mesias yang membebaskan orang Israel dari penjajahan. Yesus jangankan jangankan membebaskan orang Israel, orang dia saja disalib menurut versi Kristen. Jadi pertanyaan saya masih pertanyaan yang sama. Kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Kalau Anda katakan tidak kenal, ingat, Maria Magdalena adalah satu-satunya perempuan yang menyaksikan peristiwa penyaliban itu. Anda buka di dalam Yohanes berapa itu? 24 ayat 25 itu. Ada murid yang dikasihinya yaitu Maria Magdalena, ada ibunya Maria istri Klopas, dan murid yang dikasihinya yaitu Maria Magdalena. Itu murid yang terkasih loh. Selain muridnya, dia juga istrinya. Kenapa istri Yesus kok nggak kenal Yesus? Kenapa murid yang dikasihi kok nggak kenal Yesus? Kenapa Maria Magdalena satu-satunya perempuan yang mendatangi kubur Yesus? Anda tahu nggak jawabannya? Kenapa Maria Magdalena itu tidak mengenali Yesus? Nih, aku kasih contoh. Kenapa Maria Magdalena itu tidak mengenali Yesus? Ada ayatnya Bang, ini ayatnya. Tunggu dulu Mas Nandar. Ya sebentar, satu ayat aja, satu sanggahan aja. Ini aku kasih tahu nih. Nah, kenapa Yesus tidak dikenali oleh Maria Magdalena? Ini ayatnya Bang. Matius 17 ayat 2, lalu Yesus berubah rupa. Nah, kenapa Maria Magdalena tidak kenal Yesus? Karena Yesus berubah rupa. Ada lagi? Ada. Markus 9 ayat kedua, lalu Yesus berubah rupa, ya. Lukas 9 ayat 29, rupa wajahnya berubah. Ada lagi? Ada. Markus 16. Jadi yang menyebabkan Maria tidak mengenali Yesus itu karena Yesus berubah rupa. Salah. Markus 12 ayat ke-16 ya. Markus berapa ya? Markus 16 ayat 12 kalau nggak salah. Nah ini Markus 16:12, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa lain. Ini sesuai dengan data Quran. Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Orang yang dibunuh dan orang yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan rupa Yesus. Dor. Silakan. Pertanyaanmu tadi kan, kenapa Magdalena itu tidak kenal Yesus? Bukan masalah rupa berubah apa, yang penting jawabannya sudah saya ini, bukan hanya. Ya, di mana dasarnya? Anda mengatakan kaget itu di mana dasarnya? Kalau dasar bahwa Yesus berubah, kalau dasar kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus berubah rupa, ada ayatnya. Sekarang saya minta kepada Anda, di mana dasarnya Maria Magdalena tidak mengenali Yesus karena rasa kegoncangan, kekagetan, di mana? Biasanya Alkitab mencatat karena Maria Magdalena dalam gundah gulana sehingga dia tidak mengenali Yesus. Ada enggak diksi semacam itu? Ada enggak kalimat semacam itu? Ada enggak ayat semacam itu? Kalau Yesus berubah rupa, ada 5 ayat yang menjelaskan itu.
Para pendeta, Yesus bangkit dari kubur, Yesus menghidupkan orang mati, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengusir setan, dieluk-elukan di dalam khotbah-khotbah gereja. Tapi ada salah satu kelebihan Yesus, yaitu mancala putra mancala putri bisa berubah rupa, tidak pernah digaungkan di mimbar-mimbar gereja. Anda tahu tidak alasannya apa? Karena berkesesuaian dengan firman Allah dalam Al-Quran. Quran surat An-Nisa ayat ke-157, wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Makanya para pendeta jarang yang jarang yang menggaungkan Yesus bisa berubah rupa, karena sesuai dengan Quran. Kalau mujizat yang lain digembor-gemborkan, Yesus bisa merubah air jadi anggur, digembor-gemborkan. Kenapa Yesus berubah rupa tidak digembor-gemborkan? Karena berkesesuaian dengan firman Allah dalam Al-Quran. Begitu bro. Mas Nandar, Apa? tadi yang murid siapa ini? Kamu atau saya yang murid? Guru siapa? Saya mau jelasin lagi lebih detail supaya Mas Nandarnya waras berpikir. Begini nih, Mas Nandar kalau mau belajar budaya Prancis, Mas Nandarnya pergi ke orang Singapura kah atau Filipina, nggak nyambung. Mas Nandar mau belajar Alkitab harus berguru pada orang aslinya. Kristen. Ya, bukan berguru pada orang Kristen. Tunggu. Mas Nandar, kasih dari tadi Mas Nandar ngomong Baik. Bondan, Tadi ini menarik ini. Sebentar, habis gini Anda 10 menit gak apa-apa. Habis ini Anda 10 menit gak apa-apa, saya jamin. Kamu kasih ngomong, Anda blunder. Iya, 10 menit, 15 menit setelah ini saya diam, saya nggak bakal menginterupsi. Anda mengatakan begini, kalau Anda mau belajar orang Prancis, maka belajarlah bahasa Prancis. Kalau Anda mau berbicara bahasa Inggris, belajarlah berbahasa Inggris. Sekarang saya tanya, Alkitabmu bahasa aslinya perjanjian lama adalah bahasa Ibrani, perjanjian baru adalah bahasa Yunani. Apakah Anda sudah belajar? Oke, setelah saya jawab ini kamu diam ya. Kalau kamu masih ngerocos berarti di dalam. Enggak, jawab dulu. Anda mengatakan kalau mau bahas tentang bahasa Prancis maka belajar dulu bahasa Prancis. Kalau mau berbicara tentang Inggris maka belajar dulu bahasa Inggris. Sekarang saya tanya, bahasa asli dalam perjanjian baru adalah bahasa Yunani. Perjanjian lama adalah bahasa Ibrani. Apakah Anda sudah belajar bahasa Ibrani dan Yunani? Jawab. Kamu mau saya jujur? Ya silakan jujur. Tapi setelah ini kamu berani jujur ya, jangan kamu lagi ke depan berdusta ya, karena iya makanya jawab jujur. Udah belajar atau belum? Saya tanya, kamu kalau berdusta takut enggak? Jujur kamu di hatimu. Saya nggak nanya itu bro, yang saya tanya, saya hanya menanyakan sesuatu yang sudah Anda sampaikan. Tadi Anda mengatakan kalau kamu berbicara tentang Prancis, belajar dulu bahasa Prancis. Kalau kamu berbicara tentang Inggris, belajar dulu bahasa Inggris. Kamu berbicara Alkitab, belajar dulu bahasa asli Alkitab. Bahasa asli Alkitab, perjanjian lama Ibrani, perjanjian baru Yunani. Apakah Anda sudah belajar? Minimal apakah Anda sudah dapat membaca kedua bahasa ini? Jawab. Oke, sebelum saya jawab, kamu jawab pertanyaan saya. Setelah saya jujur menjawab, kamu janji jangan bohong lagi ya ke depan ya. Jangan kamu berdusta, jangan kamu bohong. Jangan kamu berbohong ya, Mas Nandar ya. Berani? Ya jawab dulu. Ya jawab dulu saya. Mau nggak? Kamu nggak bohong lagi ke depannya? Di mana saya pernah berbohong? Wah, ya udah. Mau nggak? Iya atau tidak? Ya sudah, langsung aja jawab. Oke, Nandar janji tidak akan bohong ke depan ya, tidak akan membohongi ya, isi Bible apa yang ya, membohongi isi Bible ya, tidak akan bohongi isi Bible ya, harus belajar ya. Oke, saya jawab. Ya, Mas Nandar, saya malu saya bilangnya itu jadi kesombongan. 4 tahun saya belajar di teologia, saya harus belajar bahasa Ibrani, saya harus belajar bahasa Yunani. Wih, keren. Tapi sekarang juaraan duren ya. Saya, kamu cek
Saya kuliah teologi di Siantar, Pematang Siantar di Medan. Oh. Dan saat ini saya melayani di Pulau Kalimantan ini. Ya, Wih, jadi saya tidak akan berani berdusta. Saya tidak akan kabur. Ini yang di apa ini? Kenapa saya berdusta? Saya paling benci dengan berdusta. Ya, Mas Nandar, ke depan kamu jangan bohong ya. Kamu sudah janji nggak akan bohongi isi Alkitab. Kamu janji di depan Roh Tuhan kamu janji ini ya. Kalau kamu bohong berdusta ke depan, terimalah. Jadi Anda bisa bahasa Ibrani? Nah, Mas Nandar, Iya. jari bahasa Ibrani sama dosen saya. Ya, berarti Anda bisa ya. Coba Anda baca ini. Nah, Baca. ini dia. Jadi kan jadi Loh, katanya Anda belajar bahasa Ibrani 4 tahun. Saya belajar Ibrani 3 tahun. Lebih dalam Anda. Coba baca. Lebih banyak ini saya, Mas Nandar. Coba baca. Ya, baca dulu. Ini yang kurang gede. Kurang gede saya gedein. Kalau kurang gede saya gedein. Saya kirim ini. Enggak. Kalau kurang gede saya gedein. Saya gedein. Bentar ya. Kalau kurang gede saya gedein. Ya, jadi itu satu kesombongan, Mas Nandar. Bahasa itu enggak, Anda buktikan kalau saya benar. Bahasa saya bisa baca Ibrani dan Yunani. Satu kebanggaan seperti kamu. Saya sering. Iya, coba dibaca. Ini, coba baca dulu. Anda yang mengatakan bahwa Anda belajar bahasa Ibrani 4 tahun di Siantar karena Anda pendeta. Sekarang silahkan Anda buktikan kepada saya. Saya belajar Ibrani 3 tahun. Lebih mudah saya belajarnya daripada Anda. Coba ini ada ikutnya. Bukan coba dibaca bahasanya kami, isi dari Alkitab itu yang kami perdalam. Katanya Anda belajar bahasa Ibrani 4 tahun. Tolong bacakan ini. Kurang gede, saya gedein lagi. Saya kirim name saya, itu aja cek. Benar nggak saya pernah berkuliah di sana? Saya nggak penting itu urusan Anda, privasi Anda. Nggak penting. Ini penting untuk membuktikan bahwa Anda memang belajar bahasa Ibrani 4 tahun. Kalau Anda belajar, oke. Kami bukan di situ. Sekarang saya nggak mau baca. Oke, sekarang saya nggak mau baca. Sekarang saya nggak mau Anda membacakan. Sekarang kita buktikan ya. Jadi kesombongan bukan bahasa itu. Bukan kesombongan atau enggak. Bukan seperti Mas Nandar. Ini. Patah juga Mas Nandar. Saya sering ikuti kamu. Oke, sekarang saya nanya sama Anda. Ya, ma'ata yaholida beribrit aifu atahsyaf. Jawab. Udah, saya enggak mau sombong seperti Mas Nandar. Oh, enggak mau sombong. Ini pembuktian. Katanya Anda belajar bahasa Ibrani 4 tahun. Saya ya sudah kan? Mas Nandar, bukan. Sekarang saya nanya kepada Anda. Saya tidak diajarkan untuk diajar untuk meninggikan bahasa, Mas Nandar. Isinya yang saya dalami kok bohong. Ya baca. Ma'ata yaholida beribrit Iya, udah. Itu nggak perlu bagi saya. Anda ada di jalan bahasa Ibrani itu masuk surga. Anda isinya saya hidupkan. Katanya sekolah teologi di Siantar 4 tahun. Belajar Ibrani 4 tahun. Iya, saya bukan pendeta. Iya. Anda kan yang belajar. Coba ajari saya. Ajari saya. Ya, Masyimhat kami tidak Yonatan Nandar isinya. Bagaimana Anda mengetahui isinya sedangkan membaca aja tidak bisa? Coba sekarang baca. Anda menuduh saya katanya bacaan saya patah-patah. Coba bacaan Anda lebih baik dari saya apa enggak? Coba. Enggak, saya akan jadi kesombongan. Anda lebih baca baik. Sekarang bukan kesombongan ini, bro. Saya hanya meminta Anda membaca. Kalau saya baca bisa. Kalau saya bisa baca. Aduh. Nih. Kalau gue baca nih ya. Shalomani maskir lahim et slomiani noten lahim. Lohe derek syeha olam noten lahim alna yehat lebavhem fe'alira. Oh, sudah dibaca. Sekarang Anda baca. Tuh, kabur. Kabur. Makanya
sok-sokan sekolah teologi 4 tahun disuruh baca aja gak sanggup. Cari pendebat Kristen yang paling hebat di muka bumi, lawan saya. Ibrani bisa, Yunani bisa, baca Arab ya bisalah, baca Arab doang mah ya. Al-Quran bisa baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja. Shadaqallahul azim. Tuh, baca Al-Quran bisa, baca Torah bisa, baca Biblos bisa. Masa malu sama yang panjeles? Aduh, peteleh. Demi Allah saya nggak ngekick loh ya, dia kabur sendiri. Makanya jangan bohong. Aku aja lulusan STT di Siantar, yang malu STT Siantar lo. Debater Kristen yang paling hebat di muka bumi, sini naik. Kalau saya belajar bahasa Ibrani jelas 3 tahun. Kalau nggak percaya tanya Sueb. Satu kelas saya sama si Sueb. Satu guru, satu ilmu. Saya udah hatam belajar bahasa Ibrani mah. Nih buktinya. Tuh buktinya ya, itu saya ya. Modern Brandeis Hebrew. Ini bahasa Ibrani kursif. Ini Sem Hagub namanya. Ani ata. At-u-i anah. Atem, aten, hem, en. Oh, lebat. Ini sudah habis saya. Waduh, sampai udah sobek-sobek. Tuh, habis saya. Halaman berapa nih? 451. Tuh, ya, teman-teman ya. Tuh, ini tulisan Ibrani ku nih. Ini kan soalnya ya. Kalau ini tulisan Ibrani cetak, kalau ini tulisan Ibrani kursif ya. Kursif itu tangan. Kalau tulisan Ibrani tangan sama cetak itu beda. Aku biasanya nulis kursif, jadi kalau disuruh nulis cetak agak kagok. Ya. Ini ingat nih. PR di halaman halaman 491 PR. PR-nya disuruh cari jemannya apa, jeman apar, jeman kove, jeman atit, ada sipuy atau tidak ada.
Udah habis nih. Tuh, ini halaman berapa? Halaman 528. Tuh, ya. Ini Targil Bet Basyif Ria. Ya, Basyif Ria. Tahu nggak Basyif Ria itu apa? Habis. Tuh, sampai sini aku tuh. Di halaman berapa nih? Halaman 577. Habis 3 tahun nih teman-teman ya. 3 tahun habis ini. Tuh, habis 3 tahun nih sampai lecek. Kalau aku tuh benar belajarnya ada, track recordnya ada, gurunya ada, bisa ditanya langsung. Tapi karena aku kalau nggak debat-debat gini, belajar Ibraniku ini aku pasti lihai banget ini ngomong. Karena yang aku pelajari itu Ibrani modern, bukan Ibrani biblikal. Wah, Pak Darius. Ada Bang Moto nih. Bang Moto malah di bawah ini. Wah, udah. Apa Darius Boling nanti ini ya, nanti malam ya lewat Eka. Abang, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dewi. Waduh. Kenapa 4 tahun? 4 tahun kabur Lucu ya. ya? Aduh. 4 tahun kabur ya. Iya. Disuruh baca begitu. Mana bang? Kabarnya sehat bang? Alhamdulillah saya pangestu. Alhamdulillah. Ustadz Sugi pakai BlueStack nggak bisa naik ya Ustadz Sugi. Oke, ini nggak mungkin naikin orang lagi ya, maksudnya nggak mungkin debat lagi soalnya udah setengah. Iya tanggung maghrib ya. Buat teman-teman Kristen nanti aja ya malam. Iya. Aku tapi heran kalau nge-live-kan di TikTok ini beda loh Bang Moto. Aku kalau ini belum algoritma tuh enggak ya. Kalau aku upload itu yang nonton banyak. Tapi kalau live streaming kok mungkin karena aku nggak pernah live streaming ya. Itu algoritmanya turun. Saya jam tayang juga turun. Turun saya kalau upload banyak. Kalau upload terus. Nah ini TikTok ini aneh sekarang. Misalnya ini kan aku live nih. Misalnya aku live dapat. Aku live 1 jam 13 menit. Nah biasanya kan ada rekamannya ya. Nah rekamannya aku download biasanya buat upload. Sekarang di download bisa, cuma nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Coba Bang Mot pernah live nggak? Nggak ada. Nggak ada suaranya. Cuma